Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hanan Rabianto dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Awal mula agama Islam berada di Indonesia sebenarnya melalui proses yang sangat panjang. Salah satunya proses melalui para pedagang semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi di lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Sekitar abad ke-13 Masehi, Islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia terjadi melalui berbagai macam cara, dari perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, hingga terkait ajaran tasawuf. Sejarah masuknya ajaran Islam di Nusantara ditenggarai sudah terjadi sejak abad ke-7. Islam masuk ke wilayah Jawa, salah satunya melalui Wali Songo. Yang pertama ada masuknya Islam ke Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang pertama ada bidang agama dan kepercayaan, yaitu ada animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Budaisme. Yang selanjutnya ada bidang politik. Di bidang politik ada kerajaan Hindu. Di antaranya ada Mataram, Majapahit, Kutai, Tarumanegara, Galuh, Pajajaran, dan Mahadewa. Yang selanjutnya ada kerajaan Buddha. Di antaranya ada Kalingga dan Shailendra. Yang selanjutnya Islam masuk melalui dua jalur. Yang pertama, jalur utara dengan rute Arab, Mekah, dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang kedua ada jalur selatan dengan rute Arab, Mekah, Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang selanjutnya ada cara penyebaran Islam di Indonesia melalui pendidikan, pesantren, perkawinan, pertunjukan kesenian, dan perdagangan. Yang kedua ada faktor pendukung Islam cepat berkembang di Indonesia. Di antaranya syarat masuk Islam sangat mudah, disebarkan dengan cara damai, Islam tidak mengenal kasta, banyaknya raja-raja Islam di wilayah Indonesia ikut berperan aktif melalui dakwah khususnya kepada rakyat. Yang ketiga ada contoh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada di Sumatera. Daerah yang pertama kali di bagian utara terletak di tepi Selat Malaka, yaitu tempat lalu lintas kapal dagang dari India ke Cina. Yang selanjutnya ada para pedagang tidak hanya berdakwah kepada masyarakat saja, tetapi berdakwah kepada raja-raja kecil. Berada di Sumatera, puncak berdirinya Islam adalah tahun 1261 Masehi. Yang selanjutnya ada di Pulau Jawa. Abad ke-13 Islam sudah tersebar di Jawa. Buktinya ditemukan nisan makam Muslim Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Yang selanjutnya adalah persebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal sebagai sebutan Wali Songo. Adapun nama-nama Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim dengan gelar Maulana Agrib. Beliau berasal dari Kasyan, bangsa Arab, kemudian menyiarkan Islam di kota Gresik dan wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 85 Hijriah. Yang kedua ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau menyebarkan agama Islam di Ampel dan Surabaya, wafat pada tahun 1525 Masehi. Yang ketiga ada Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam yang berpusat di kota Tubain, lahir tahun 1463 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban. Yang keempat, Masih Makurat atau Sunan Derajat. Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh sembilan wali yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Yang kelima ada Muhammad Syahid, Sunan Kalijaga. Beliau adalah putra Ki Tumenggung Welita. Beliau menyebarkan agama Islam yang berpusat di Demak. Beliau wafat di Demak di Kalidago. Yang keenam ada Maulana Aikul Yakin, Sunan Giri. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam berpusat di puncak Bukit Giri. Yang ketujuh ada Raden Umar Said, Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dan beliau menyiarkan agama Islam yang berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan ada Jahir Syahdi, Sunan Kudus. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Gandung. Yang terakhir ada Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati. Beliau adalah keturunan bangsa Arab yang lahir dibesarkan di Pasar Aceh. Yang saya di Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh para pedagang muslim.
Yang kedua, perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato' Ribadang dan Dato' Sulaiman yang selanjutnya ada di Maluku dan Irian dan sekitarnya. Abad ke-15 Islam telah berkembang di Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya ada Raja Ternate Sultan Mahrum dan Sultan Zainal Abidin, Raja Tidore atau Sultan Jamaluddin, Raja Jailo atau Sultan Hasanuddin. Yang keempat ada peran aktif umat Islam di Indonesia. Yang pertama ada memimpin perjuangan melawan pahlawan, diantaranya adalah perjuangan fisik secara langsung yang dipimpin oleh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Cikditro, Tengku Umar Sutnyadin, dan Pangeran Antasari. Yang selanjutnya mendirikan berbagai organisasi keagamaan, madrasah, pesantren, politik, dan lain-lain yang berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar di berbagai bidang. Di antara organisasi tersebut adalah Sumatera Tolib, Majelis Islam Tinggi, Pergerakan Tarbiyah Islam, Islamiyah Triparti, Syarikat Dagang Islam SDI, Muhammadiyah, Pesantren Islam, dan Nahdlatul Ulama. Yang kelima ada perkembangan Islam di Indonesia. Masa penjajahan, Islam mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjuang nasionalis. Masyarakat Islam sadar bahwa pembelaan negara adalah jihad fisabilillah yang akan membalas surga. Yang selanjutnya perang masa kemerdekaan. Perbanyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan, di antaranya Syarikat Dagang Islam yang berubah menjadi Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Yang terakhir adalah masa pembangunan. Tokoh-tokoh muslim berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia dalam iptek dan imtak dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Yang selanjutnya memberikan fatwa dan nasihat untuk umat berkaitan dengan ajaran Islam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.